dia sendiri down, ya kan? Benar, Down. jadi pemimpinnya dulu dong yang punya semangat tinggi dong, Pak. Betul. Oh ayo tercapai. Bicara mimpi berarti ini, Pak, ini kebetulan hari ini ulang tahun Kota Cilegon loh. Besok ulang tahun Kota Cilegon. Ya, selamat ulang tahun yang keberapa? 23. 23. Berarti kita bicara tentang mimpi, bagaimana membuat Cilegon menjadi lebih baik ke depannya. Betul nggak, Pak? Betul. Menurut Bapak, bukan kritik nih, saran ya untuk para pemimpin kita nih yang luar biasa sedang berjuang untuk membuat Cilegon menjadi lebih baik. Dulu mimpinya apa yang menurut Bapak sudah ada nih dipegang? Kan sudah ada kan janji-janji politiknya kan sudah ya? Nggak usah kata-kata itu biasa aja. Kita nggak bicara isinya kok. Ya janji-janji politik kan sudah ada. Bagaimana tinggal janji-janji tersebut daripada ditagih di akhirat, maka direalisasikan di dunia. Dan saya pikir saya melihat ya untuk down to earth, untuk ke masyarakat yang luar sekarang biasa. Frekuensinya luar biasa. Malah saya luar biasa dibanding sebelumnya ya. Hanya saja mungkin nanti perlu fokus juga terhadap janji-janji politik yang ada sehingga dia bisa terlaksana, dan bukan cuma terlaksana tapi impact-nya itu berjalan dengan baik. Untuk saya melihat kalau dari sisi ekonomi sederhana. Saya justru itu bukan yang ikut pelatihannya. Justru saya bagian dari salah satu orang yang fasilitator dan mengajar ya. Enggak, ini fakta ini. Kalau begini, saya kadang suka nggak sukanya beliau tuh begini, nggak ada yang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini masuk ke podcast kedua Laura Talk Show bersama para mitra Pentahelix yang ada bersama PIUKU Banten. Dan hari ini spesial sekali, saya mengundang seseorang yang sangat istimewa dan termasuk salah satu mitra Pentahelix yang luar biasa untuk pembinaan UMKM yang ada di Banten. Kenapa Banten? Karena beliau ini memegang dua tempat, yaitu Cilegon dan Serang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu Bos Laura. Pak Presdir. Pak sehat Pak ya? Alhamdulillah. Jadi, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini adalah momen ketiga saya baru berhasil menculik Bapak ke sini. Karena beliau sangat sibuk sekali ya, luar biasa. Jadi memang kalau tantangan saya mengundang pejabat rasu seperti Bapak. Jadi waktunya padat terus gitu. Kita punya waktu berapa menit sehari? Bukannya padat Bu, jadi, mungkin jadwalnya bentrok dengan agenda lain. Iya betul. Kata-kata bijak seorang Pak Samsul. Nah, untuk sahabat-sahabat yang belum kenal, beliau adalah Pak Samsul Hadi. Kalau di media sosial namanya Pak Samsul Al-Sepatani. Pak, itu nama asli apa nama udara gitu, Pak? Itu nama udara, laut, dan darat, Bu. Jadi kenapa Al-Sepatani itu nama satu daerah yang ada di Bumi Pertiwi, yang ada di Indonesia. Daerah di Banten Bu, satu kecamatan namanya Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten. Apakah daerah di mana terjadi di situ Pak sehingga Bapak? Ya terjadi karena saya dilahirkan di situ Bu. Lahirkan dan dibesarkan di Sepatan, Tangerang. Tangerang ya, jadi orang Tangerangnya. Betul, betul. Pantesan pembinaan pertama yang dilakukan ada di Tangerang yang bebas hutang gitu. Kan menyebalkan, beliau kantornya di Cilegon, kenapa harus di Tangerang? Ternyata kan tinggal di Tangerang. Iya. Sampai Pak Wakil ajak ke sana ya. Iya. Nggak sopan Bapak ini. Pak, kan Bapak ini termasuk kalau saya melihat dari pejabat-pejabat teras yang ada di Banten, Bapak adalah salah satu pejabat yang sangat down to earth seperti saya sebelum tamu sebelumnya, Ibu Wali Kota. Bapak sekarang sebagai apa Pak? Saya sebagai Presiden Direktur atau Direktur Utama di Bank Syariah Muamalah, PT BPRS Muamalah Cilegon. Jadi mungkin sahabat-sahabat fans Laura Talks gitu. Jadi perlu saya sampaikan, Bank Syariah Muamalah adalah bank syariah pertama yang ada di Banten. Dan menjadi
terbaik se-Indonesia. Ya kan, Di kemarin? Banten, alhamdulillah di Banten kita tahun kemarin dapat penghargaan dari Infobank dan Masyarakat Ekonomi Syariah itu menjadi bank dengan kinerja terbaik, gitu kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi 94 Bu Laura dan teman-teman rekan-rekan berdiri, alhamdulillah. Kalau kita berdiri 1 jam 2 jam capek, ini bank 24 tahun berdiri dan nggak capek-capek. Masih kalah dengan Nyonya Menir, Pak. Oh, Nyonya Menir, tapi Nyonya Nyonya Menir 1905. iya, udah dia prok dia, Bu. Nah, udah kecapean jadi dia udah duduk. Tapi muamalah alhamdulillah berkat kepercayaan semuanya, sinergi dengan semuanya, termasuk sinergi dengan Bu Laura, Piku dan sebagainya. Karena Bu Laura ini jaringannya banyak, gitu kan. Alhamdulillah. Mulai dari yang terlihat sampai yang tidak terlihat, itu banyak sekali. Nah, itu pasti artinya sejak tahun berapa, Pak? Berdiri 94. Jadi 28 tahun ya. 28 Dan akan tahun. ulang tahun seminggu lagi. Ulang tahun insya Allah di 2 hari lagi ya? 2 hari lagi. Dan akan mengundang Pak Wali Kota katanya. Betul. Dan Pak Bu Wali. Laura juga sekalian diundang. Siap, dengan senang hati, Pak. Makanya Pak Wali ini saat saya akan bilang, Pak nanti kritikin tentang Kota Cilegon, nggak mau, nanti Pak Wali nggak datang. Nanti setelah ini baru. Jadi, nah tadi 28 tahun berdiri dan kemudian sudah dan termasuk terbaik ya Pak untuk performa Kinerja keuangan. kinerjanya. Dan ini pasti tidak lepas daripada cara beliau memimpin, Bapak memimpin Bank Muamalah, ya nggak sih Pak? Kalau saya sering sampaikan kepada forum, ke teman-teman bahwa sebenarnya hasil kerja bareng, hasil kerja bersama, terutama hasil kerja karyawan. Karena yang bekerja itu, teamwork betul, yang bekerja itu teman-teman karyawan. Kalau saya kerjanya cuma nyuruh, Bu. Itulah enaknya jadi bos itu begitu, nyuruh gitu kan. Jadi tapi kan ada seni leadership nih Pak. Kita bicara dulu tentang sosok Pak Samsul ya. Ada sebagai leadership yang Bapak alhamdulillah sudah terbukti gitu kan, membina, mengembangkan dan membuat berprestasi. Jadi memberikan bukti bukan janji ya. Yes, coblos nomor sekian, nomor 1200. Ya, jadi saya melihat beliau ini sosok yang luar biasa dengan ketegasannya dalam pekerjaan dan profesional, namun juga tadi sangat santai dalam bersilaturahmi dan bermedia sosial. Kita bisa itu nanti. Termasuk saya harus ganti baju makanya. Jadi hari ini beliau itu luar biasa. Saya sangat luar biasa. Beliau itu tadinya hari ini pakai baju hijau. Saya sudah bilang, Pak jangan baju hijau. Pertama nanti sepertinya merujuk ke partai saya gitu kan. Iya, betul. Kedua, tapi apa nuansa hijau juga ini. Nuansa hijau, tapi nanti kita akan ganti belakangnya. Siap. Dan pada saat datang, Tara, baju merah. Jadi saya Pak, kita mau prawedding. Terus saking beliau menghormati ya, Bapak menghormati sekali yang mengundang gitu ya. Kan ya Pak? Ya, itu alasan yang kedua, Bu. Alasan pertama yang ada warna merah ternyata. Saya terlalu jujur ini. Saya khawatir nanti habis ini kita mau prawedding gitu. Jangan. Nanti ada yang ngamuk lagi. Jadi ini tadi tuh. Saya melihat seorang leader yang baik itulah yang selalu bisa menempatkan diri dimanapun. Saat serius-serius, saat bercanda-bercanda, dan saat harus santai-santai. Pak, menurut Bapak nih sebagai seorang leader, apa sih yang paling dibutuhkan oleh seorang leader, seorang pemimpin untuk bisa berhasil menggerakkan gitu kan timnya untuk sama-sama mencapai target kita? Kan sering bermasalah tuh, termasuk ya mohon maaf ya, ini sedang ada isu juga kan bahwa di sebuah tempat gitu kan pemimpinnya belum bisa mengajak merangkul semua untuk bisa berjalan satu gerbong. Iya, Bu Laura, ini pertanyaan yang sangat sulit sekali untuk dijawab. Saya yakin tapi saya akan coba untuk menjawabnya. Eksperimen. Ya, jadi Bu Laura sebelum ke itu bilang saya seorang profesional. Tapi saya sebenarnya malu kalau dibilang profesional. Kenapa, Pak? Kenapa saya malu dibilang profesional? Jadi pengalaman saya terakhir, saya ngambil S2 di Untirta. Orang-orang 2 tahun lulus, saya 4 tahun lulus. Saya juga dapat info itu dari Profesor Mutia. Artinya berarti saya nggak profesional satu. No. Yang kedua, orang-orang kalau udah lulus itu pasti ngejar wisuda dan kerja ijazah. Saya lulus tahun 2020, sampai sekarang belum ngurus ijazah dan ngurus wisuda. Jadi nggak profesional Bu di situnya. Sampai sekarang. Profesor Mutia, ini ada mahasiswanya nih Pak, Bu ya, yang tidak merasa penting punya. Tapi kan yang penting ilmunya dong. Ilmunya betul. Ilmunya yang penting. Saya punya ketua DO terus Pak, karena melihat dosen yang nggak profesional nggak mau kuliah lagi. Oh gitu, siap. Nah, terus kenapa nggak diambil itu? Padahal orang ngejar sertifikat loh sama ini. Kenapa nggak diambil? Karena dengan diambil ijazah juga pangkat saya nggak naik, gaji saya juga belum naik. Tapi bukan itu sebenarnya alasan utamanya. Tapi karena malas ya, bukan malas. Tapi memang waktu niat awal di kuliah di Untirta itu ingin mencari ilmu, Bu. Alhamdulillah di sana bagus, dosen-dosennya bagus, ilmunya saya dapat.
maka tujuan utamanya sudah tercapai, maka ya sudah, nanti ijazah insya Allah pada waktu yang tepat akan saya urus. Yang penting sudah lulus, sudah ada SKL-nya dan tidak bayar SPP. Itu yang penting. Tapi Pak, S2 itu salah satunya juga mengembangkan network ya Pak ya? Ya, saya melihat saat saya juga lagi ngambil S2 sekarang. Sama mengembangkan stresnya. Karena tugas semua isinya ya Pak ya. Betul. Saya kembali ke pertanyaan Bu Laura. Iya, tapi tadi Pak, kenapa Bapak sebagai seorang pemimpin sertifikatnya nggak ada? Orang selama ini mengejar sertifikatnya doang. Banyak loh yang dia bayar tinggi hanya untuk mengejar sertifikat. Ini seorang Pak Samsul Hadi tidak mengambil sertifikatnya gitu. Karena kebetulan kalau di Asosiasi Bank Syariah Indonesia, saya justru itu bukan yang ikut pelatihannya. Justru saya bagian dari salah satu orang yang fasilitator dan mengajarnya. Enggak, ini fakta ini. Saya kadang suka nggak suka yang beliau tuh begini, nggak ada yang bercanda. Gimana Pak? Jadi kalau saya disebut fasilitator untuk sertifikasi direksi dan komisaris. Jadi saya pegang modul terkait dengan good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Nah, kembali ke tadi pertanyaan Bu Laura. Bagaimana caranya agar sebuah organisasi bisa bergerak, itu bisa bergerak, gitu kemudian bisa mencapai mimpi gitu kan. Nah, waktu ketika saya awal di Muamalah kurang lebih 2014 saya ditawarkan di bulan sebenarnya saya deal kontrak itu dan masuk ke sini 1 September 2014. Jadi berapa tahun Pak sudah Pak? Kurang lebih 7 tahun lebih lah, mau 8 tahun. Luar biasa, saat itu saya sebelumnya di Bank BRI Syariah. Jadi ketika saya tanya teman-teman kenapa target ini tidak bisa tercapai, akhirnya kesimpulan saya cuma sederhana, teman-teman nggak punya mimpi. Jadi teman-teman hanya pergi pagi pulang petang mengerjakan satu hal yang biasa saja, rutinitas, tetapi dia tidak punya. Besok saya mau ngapain? Bulan depan gue mau ngapain? Kemudian tahun depan gue mau ngapain? Kalau gue tercapai mimpi ini, kalau kinerja gue baik, kira-kira ya apa ya, lu gue end gitu kan? Kira-kira. Karena Pak Malu juga gitu, lo bantu gue ya? Lo gue, oke Pak. Back to laptop. Lo gue juga ngomongnya. Jadi lo gue end. Jadi kembali ke laptop ya. Jadi ada benar-benar sebenarnya serius. Ya. Jadi waktu itu saya lihat loh, ini gimana mau mencapai sebuah mimpi aja dia. Berani untuk bermimpi aja itu tidak ada. Sehingga kenapa itu sebelumnya? Saya tidak tahu kenapa-kenapanya. Jadi memang hasil analisa kan kalau seorang pemimpin itu ibaratnya sebagai seorang dokter. Jadi sebelum dia ngasih resep, sebelum dia ngasih obat, maka dia harus mendiagnosa. Jadi kalau diagnosanya dia salah, maka yang terjadi obatnya salah. Misalnya Bu Laura gitu kan, sakit cacing gitu kan, tapi dikasih obat. Jantung ya. Jantung. Lah tadi kata elit, dengan cacingan ya, sakit cacingan. Tapi dikasih obat kurap. Maka yang terjadi nggak akan nyambung, jangan sembuh naik ojek nggak nyambung. Kayaknya beliau udah punya sakit tadi cacingan. Nah, atau sakit jantung, tapi dikasih obatnya obat gula. Salah penanganan. Gitu ya. Maka resepnya akan salah, maka impact-nya pun akan salah. Nah, bagaimana cara menggali itu? Maka cara menggali itu ya tadi harus dengan pendekatan, dengan ngobrol bareng, jalan bareng. Nanti kita akan terpetakan kira-kira masalahnya apa. Sebenarnya kalau bilang hebat seorang pemimpin nggak juga. Dokter bertahun-tahun. Katakanlah dia pendidikan 4 tahun, koas 2 tahun, 6 tahun, menurut saya nggak pinter juga. Coba kalau pasien yang ngebohong, kamu penyakit apa? Penyakit sakit perut. Padahal dia penyakitnya banyak rematik gitu kan. Ya maka rematiknya nggak akan pernah sembuh. Maka selain tadi komunikasi dua arah, maka harus ada transparansi, kejujuran dari karyawan. Kembali ke tadi, saya pikir yang pertama mereka tidak ada mimpi. Maka cara saya waktu di situ adalah bagaimana kita membuat mimpi bersama. Jadi mimpi kita tahun ini, kalau ini tercapai, maka kompensasi Anda, kompensasi kita semua, nggak termasuk gaji dan sebagainya, maka kita akan ini. Alhamdulillah 70-80% mimpi yang dulu dicanangkan itu sudah tercapai. Salah satu contohnya apa? Mimpinya apa yang di-trigger bersama dengan tim? Oke, salah satu contohnya adalah mimpi saya sederhana. Bagaimana teman-teman di Muamalah itu bisa ke mall. Kalau bisa ke mall berarti punya duit, Bu. Akhirnya bisa ke mall. Kemudian mimpi yang paling sederhana, saya bilang, apakah ada di Muamalah itu bonus tahunan? Oh, sejak saya di sini tidak ada Pak yang namanya bonus tahunan. Mau nggak bonus tahunan? Mau. Oke, kalau mau kita punya
kesamaan mimpi, kita punya kesamaan visi, maka perbaiki kinerja caranya A, B, C, dan D. Artinya ketika kita punya tujuannya bersama, sama kayak ini Bu, sama kayak motor atau sepeda lah. Sepeda itu ada yang jadi stang, ada yang jadi sadel, ada yang jadi jari-jari. Semua berfungsi. Betul, betul seperti itu. Ketika itu sudah berfungsi, insya Allah akan berjalan dengan baik. Tantangannya memang adalah ketika sudah tercapai targetnya, tantangannya adalah di seorang pemimpin. Apakah dia mau dan mampu untuk merealisasikan janjinya? Yes. Ya kan? Berarti kalau menurut saya janji seorang pemimpin dong, Pak. Iya, seorang pemimpin kan bicara harapan. Ketika ada satu organisasi yang memang saat itu kurang bagus, maka masa lalu perlu kita lihat. Tapi seperti sebuah mobil ya, mobil itu kan ada kaca depan, ada spion, gitu ya. Kalau kita ngelihat masa lalu terus, spion belakang, maka yang depan ada pohon nggak kelihatan ketabrak. Tapi kalau kita lihat terus ke depan, kaca depan, spion nggak kelihatan, dia bisa ditabrak dari belakang. Artinya sejarah itu penting, tapi bukan dominan yang harus kita lihat. Tapi sejarah juga tidak bisa kita lupakan. Dulu kata guru sejarah SMA saya, SMA 1, dia bilang bahwa Bu Yuni bilang Historia Vitae Magistra. Sejarah adalah guru kehidupan. Jadi dari sejarah kita bisa belajar untuk melangkah lebih baik ke depannya. Kira-kira gitu, Bu. Keren kan? Jadi tidak heran kalau Bapak bisa membawa Bank Muamalah ini menjadi yang terbaik di Banten. Karena tadi kita mulai dari mimpi. Ya, terus yang kedua, yang nggak kalah penting, seorang pemimpin harus punya peran sebagai mic kalau saya bilang. Ini mic ya Bu ya? Mic. Mic podcast. Apa itu mic itu? Mic itu adalah singkatan akronim dari dia harus sebagai seorang motivator, dia harus sebagai inspirator, dia harus sebagai katalisator, dan dia harus sebagai kolaborator. Peranan seorang leader akan berjalan kalau 4 fungsi ini bisa berjalan dengan baik. Bagaimana mungkin dia bisa memotivasi sebuah tim kalau dia sendiri nggak termotivasi? Kalau dia sendiri down, ya kan? Benar, jadi pemimpinnya dulu dong yang punya semangat tinggi dong. Betul. Oh ayo tercapai target, tapi pemimpinnya juga lemah, letih, lesu. Kalau beliau nggak punya mimpi juga susah juga ya? Susah juga, betul. Bicara mimpi berarti ini, Pak, ini kebetulan hari ini ulang tahun Kota Cilegon loh. Besok ulang tahun Kota Cilegon. Ya, selamat ulang tahun yang keberapa? 23. 23. Masih remaja ya? Betul. Dewasa lah ya, menuju dewasa ya. Siap. Berarti kita bicara tentang mimpi, bagaimana membuat Cilegon menjadi lebih baik ke depannya. Betul nggak Pak? Betul. Nah, Bapak, bukan kritik nih, saran ya untuk para pemimpin kita nih yang luar biasa sedang berjuang untuk membuat Cilegon menjadi lebih baik dan bermartabat. Mimpi apa sih Pak menurut Bapak bagi seorang pemimpin yang harus dimiliki agar bisa sama-sama semua bergerak? Kalau saya sih mikir pemimpin sekarang itu Pak Heldi, Pak Sanoji, mimpi itu sudah ada. Tinggal bagaimana mimpi apa dulu mimpinya apa yang menurut Bapak sudah ada nih dipegang? Kan sudah ada kan janji-janji politiknya kan sudah ada. Nggak usah kata-kata itu biasa aja Pak. Kita nggak bicara isunya kok. Ya janji-janji politik kan sudah ada. Bagaimana tinggal janji-janji tersebut daripada ditagih di akhirat, maka direalisasikan di dunia. Dan saya pikir saya melihat ya untuk down to earth, untuk ke masyarakat yang luar sekarang biasa. Frekuensinya luar biasa. Malah saya luar biasa dibanding sebelumnya ya. Hanya saja mungkin nanti perlu fokus juga terhadap janji-janji politik yang ada sehingga dia bisa terlaksana, dan bukan cuma terlaksana tapi impact-nya itu berjalan dengan baik. Saya melihat kalau dari sisi ekonomi sederhana misalnya. Sekarang kita kemarin bukan cuma Tangerang, di Cilegon sudah sebenarnya Bu Laura, saya sedikit koreksi, daerah Cikuasa kita bangun namanya Kampung Bebas Rentenir. Jadi kenapa ini menjadi isu dari Bank Muamalah dan beberapa mitra saat itu? Karena memang rentenir itu sudah masuk ke kampung-kampung, ke keluarga dan ke pelosok-pelosok. Nah mudah-mudahan ini bisa menjadi isu juga dan menjadi konsen, menjadi fokus dari pemerintahan kota Cilegon. Kalau memang mau berjalan sendiri silahkan, tapi kalau mau mengajak misalnya muamalah karena pernah mengadakan atau nanti menggandeng PIKU itu jadi lebih baik lagi. Jadi bagaimana orang-orang yang terjerat dengan rentenir, kemudian dia bisa terlepas dengan rentenir, kemudian usahanya juga bisa kita bina, kemudian secara size usaha, secara omset, secara keuntungan dia kemudian menjadi lebih besar. Nah, ini menjadi sebenarnya bagian dari programnya sosial dari ada di Muamalah. Jadi ada kita kalau secara pemberdayaan ekonomi itu tadi ada Kampung Bebas Rentenir, yang kedua ada pembiayaan usaha rakyat. Jadi pembiayaan usaha rakyat itu konsepnya kalau di BRI itu kan punya KUR ya, kredit usaha rakyat. Nah kalau di kita pembiayaan usaha kemudian penjaminnya itu ada negara, gitu kan. Sehingga
masyarakat yang terbatas atau terbentur jaminan, kemudian usahanya bagus dengan angsuran yang pengen ringan itu bisa lewat KUR. Ya. Tapi muamalah alhamdulillah tanpa didukung negara. Jadi dia bisa membuat program yang seperti itu. Termasuk CSR Bapak dengan industri yang ada di Merak. Betul. Ya, jadi alhamdulillah ini kerjasama dengan industri-industri yang ada di Merak. Jadi bunganya kecil, banyak ya. industri PMA di sana. Sebagai contoh misalnya MCCI. Ya. Kemudian ada Lotte, Chemical, kemudian ada Dover dan sebagainya. Merak, ya, betul. Dan saya melihat program ini sangat bagus sekali. Banyak masyarakat yang terbantu. Masyarakat yang punya usahanya bagus, mentalitinya dia bagus, tapi terbentur oleh permodalan, ini bisa kita fasilitasi. Dan barangkali kalau pemerintahan Kota Cilegon, ini kan ngomongnya Cilegon ya, tertarik dengan program ini dan memang tertarik bahwa program ini bermanfaat untuk masyarakat, sehingga mengurangi pengangguran, gitu ya. Kemudian menyerap tenaga kerja, kemudian bisa meningkatkan pendapatan rakyatnya, rakyat Cilegon, ya insya Allah dengan siapapun muamalah siap untuk bisa bersinergi. Tujuannya satu, bahwa 28 tahun yang lalu berdiri, ini didirikan bukan orang sembarangan. Kalau saya orang sembarangan, Bu. Jadi yang mendirikan bukan orang sembarangan, itu ada Pak Haji Mbai, Kiai Haji Mbai Mulia Syarif, tokoh masyarakat. Tapi saya nggak tahu Pak Haji Mbai kenal juga. Enggak, kalau saya rakyat jelata. Tapi saya mau ketemu beliau memang, karena beliau itu adalah salah satu pendiri salah satu partai besar di Kota Cilegon, di Provinsi Banten, ya. Betul. Jadi Pak Haji Mbai Mulia Syarif, kemudian ada Pak Muhammad Mardiono, kemudian jajaran-jajaran manajemen saat itu yang ada di Krakatau Steel, itu ada Pak Daniel Khai, Pak Uzar Bujang dan sebagainya, termasuk dulu Cilegon masih Kotip, itu para pejabat teras juga mendirikan nih Bank Muamalah. Jadi tujuannya dulu Baitul Muawana. Tujuannya karena pengen menghadirkan bank syariah, bank yang bebas riba, gitu ya, sehingga sumber dana ada keberkahan itu di Cilegon karena belum ada. Saat itu bank syariah kayak Muamalat, BSI, BRI Syariah dulu nggak ada. Yang ada itu adalah Muamalah. Termasuk ICMI pun, ICMI itu mendirikan kita. Jadi makanya salah satu cita-cita yang terpenting bagaimana bank ini hadir selain untuk transaksi bebas riba, bagaimana ekonomi umat itu bisa tumbuh, bisa mandiri dan bisa berdaya. Nah, itulah sehingga ada program-program sosial kita itu arahnya ke arah sana. Gitu. Sebentar ya Pak ya. Silakan. Pak, tadi kan saya nanya ya tentang mimpi untuk Kota Cilegon ya. Beliau dia itu kan ada pemimpinnya keren ya, pemimpin hebat. Masuk sedikit tentang janji politik, kemudian masuk lagi ke promo tentang program beliau. Ini emang luar biasa sampai saya nggak bisa mau-cut. Ini saya mau cut sebenarnya, kok malah promosi tentang program Bank Syariah Muamalah. Tapi kan manfaatnya tadi. Ada. Jadi satu dong, betul, mimpinya Kota Cilegon untuk bisa sejahtera ya Pak. Betul. Karena kan salah satu janji politik kan itu ya, dari oleh Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota, bagaimana agar UMKM-nya tumbuh kembang dengan baik, dan salah satunya bisa dengan maju kotanya, bahagia warganya. Kira-kira dan bisa dengan Bank Syariah Muamalah ya. Karena kan program bebas sentrim itu juga kalau nggak salah dengan Pak Wakil ya, di launching di Tangerang itu. Enggak, kalau itu di sini langsung Bu, di Cilegon. Cilegon ya. Di Cilegon. Oke, kalau gitu bisa dong di tempat-tempat lainnya juga. Bisa, insya Allah. Targetnya Pak, targetnya untuk ini saya sangat tertarik dengan kampung rentenir, bebas rentenir ini, karena memang terus terang banyak sekali UMKM yang karena terdesak suka minjem di lapangan. Karena minjem ke wali kota dan Pak Wakil Wali Kota kan nggak mungkin juga mereka. Minjem ke Bu Laura juga kan nggak mungkin. Iya, terbatas kalau saya, apalagi saya. Jadi jangan sampai kata lagu Bang Haji Roma Irama, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Coba lagunya gimana? Itu ada sahabat saya yang suka Roma Irama Pak. Coba Kang Wahid lagunya gimana? Nah Pak, ini berarti kalau bicara kampung rentenir, berarti kita harus ada kampung bebas rentenir. Kalau kampung rentenir udah banyak di Cilegon. Kampung bebas rentenir ini berarti harus kolaborasi ya. Betul. Jadi artinya pemerintah di ulang tahun yang ke-23 ini harus semakin banyak berkolaborasi dong. Betul. Tidak bisa hanya program dari dinas-dinas saja ya Pak. Betul. Iya nggak sih Pak? Betul. Betul ya. Kenapa Pak? Saya melihat program-program dilakukan oleh dinas, misalnya pelatihan, training itu perlu. Sudah penting bagus. Itu penting. Tapi sektoral ya. Tetapi perlu ada UMKM itu kontinuitas, tidak hanya perlu pelatihan 1-2 hari, tetapi dia perlu pendampingan, kemudian perlu juga intervensi modal, perlu juga ada coaching. Jadi di sini kan banyak pengusaha-pengusaha sukses kayak Bu Laura itu kan, kalau nggak salah sepatunya sudah mendunia gitu ya. Sudah sampai Amerika Pak, serius Pak? Ya betul, kan saya bilang kan sudah mendunia gitu ya. Tapi saya memilih untuk tidak fokus di situ dulu. Saya Bank Muamalah juga sudah mendunia lewat Facebook. Jadi
Sampai mana tadi saya ngomong? Sampai tadi bagaimana kita berkolaborasi untuk memunculkan program yang bagus dan manfaat untuk masyarakat. Betul. Jadi intinya sih sebenarnya kolaborasi dan kita berharap tadi bahwa program-program nggak cuma sektoral, 1 hari 2 hari, tetapi program itu impact-nya jelas bahwa misalnya kalau saat ini ada satu UMKM kebetulan kalau di Cikuasa banyak pengrajin emping, Bu. Ya. Jadi misalnya Cikuasa saat ini beliau misalnya ini kejadian di sini belum punya karyawan. Kemudian setelah kita kasih intervensi modal, alhamdulillah itu sudah punya karyawan 2-3 orang. Yang tadinya omsetnya gitu ya, misalnya 1 bulan itu cuma 3 juta, 4 juta, intervensi modal ya bisa 20-30 juta. Artinya manfaatnya jelas terlihat di situ. Gitu. Gitu, jadi harus ada intervensi juga dari pihak lainnya ya. Pentahelik kalau kami lebih senang buatnya pentahelik, artinya ada akademisinya. Ada dari dunia usaha, dari Bapak ya. Kalau saya lebih melihatnya yang dilakukan teman-teman lain termasuk Bu Lore itu sudah bagus, tapi perlu ada satu lagi memang pembinaan mentality. Yes. Jadi usaha jangan minjem kemudian uangnya dipakai untuk yang lain. Terus tidak komitmen dalam usahanya. Betul. Gitu, ya? Kemudian ketika ada hambatan, halangan sedikit, kemudian langsung down dan langsung mengibarkan bendera putih gitu kan. Gitu ya? Lebih baik bendera kuning gitu kan, artinya ninggal dia. Jadi bendera putih karena memang kalau saya pelajari nih sosok-sosok pengusaha-pengusaha di Banten sambil contoh misalnya yang punya BCS Logistik itu Pak Mardiono, kemudian Hotel Ledian. Memang Pak saya kenal ke Pak Mardiono, ya, Pak. Betul. Dia insya Allah jadi tandem saya di 2024. Siap. Saya lihat bahwa ada kondisi dalam fase hidupnya memang ada downnya ya. Downnya, kemudian memang harus berjuang keras dan memang tidak boleh menyerah. Jadi orang-orang pengusaha saya lihat satu kesamaannya adalah orang-orang yang gigih. Jadi dia termasuk Bapak loh saya lihat. Ya nggak? Ya nggak tahu, Bu. Bapak dari BNI pindah ke Bank Syariah Muamalah itu kan ada sebuah fase di mana Bapak melihat ini lebih baik di sini loh dibanding di sini, ya nggak sih? Ya kalau secara size sebenarnya jauh lebih besar BRI Syariah. Tapi kan Bapak ingin membangun sesuatu di situ. Oh iya, betul. Ya, kan? Itu biasanya kalau pemimpin yang kreatif dan otak kanan seperti beliau ini biasanya yang sesuatu yang bisa dibangun dengan tangan beliau, ya nggak sih Pak? Kalau tangan susah juga bangun batu bata gitu. Ya pemikiran. Ya ini karena ini aja Bu, karena kebetulan saja. Kebetulan saya ada di waktu yang tepat gitu. Sebenarnya kalau yang hebat ya teman-teman lah yang di kantor gitu kan. Harus tim tadi, kita harus tim tadi Pak. Tidak ada satu orang hebat. Nah Pak, bicara tadi masalah kita sudah banyak bicara tentang program, kemudian tentang menjadi seorang leadership harus punya mimpi dan sebagainya. Pak, tapi saya lihat lagi ada kelebihan Bapak. Bapak itu sebagai bukan lebih perut ya. Menurut saya tapi puasa alhamdulillah ini jadi berkurang. Pak fokus ibadah ya, bukan menurunkan berat badan. Saya punya beberapa sahabat itu memang fokusnya ke penurunan berat badan itu cuma efek samping aja. Efek samping ke kanan dan ke kiri. Pak, ini saya satu lihat lagi tadi. Bapak terus juga ini sama dengan pemimpin kita saat ini, Pak. Ini udah 30 menit belum ya, Bu? Belum ada. Masih 5 menit, Pak. Jadi beliau Bapak itu orang yang sangat suka bermedia sosial. Ya. Ini kan sebenarnya masih banyak sekali kebetulan saya juga banyak link untuk sahabat-sahabat yang pejabat-pejabat teras. Banyak yang, ngapain sih Facebook gitu kan? Ngapain sih update tentang sesuatu kayak nggak ada kerjaan? Terus kemudian kayak kita mengekspos diri sendiri kayak gitu. Ya. Nah, saya nanya. Pansos. Apa bansos? Pansos. Pansos itu apa pansos? Pamer sosial. Pamer sosial. Gaul beliau daripada saya. Nah, Pak, apa mau minum? Udah Bu tadi. Saya ngetes puasa nggak beliau. Menurut Bapak kenapa sih pentingnya apa sih orang pejabat publik punya media sosial, Pak? Ya nggak penting sih sebenarnya. Nggak penting, tapi Bapak tiap hari update bisa sampai 10. Karena kalau saya buka Facebook dia yang muncul di bawah saya tuh Samsul Aspa tadi. Saya tadi mau ya, Bapak lagi banyak kuota. Jadi saya bukannya sombong Bu ya, kalau kuota itu pas sampai akhir itu masih sisa. Iya. Kan pejabat teras Bapak. Nah, ini tadi Bapak baik lagi dong. Kenapa seorang Pak Presiden Direktur Bank Syariah Muamalah itu harus punya Facebook dan harus mengupdate sesuatu setiap hari? Ya sebenarnya sih kalau jujur jawabannya ya, kalau bilang penting ya sebenarnya nggak penting-penting amat. Oke, nggak penting tapi setiap hari update. Jadi gini. Berarti kan penting menurut Bapak. Oke, ini jujur dulu penting kan berarti. Saya dengar dulu ya. Kalau penting kan berarti. Ya ini ntar lo. Saya harus bilang dulu gitu karena saya susah
susah sekali meyakinkan banyak, terutama para ibu-ibu. Iya. Kenapa para pemimpin ini penting, pemimpin perempuan ya. Saya selalu bilang bahwa kalau kita bermedia sosial itu sebenarnya ada sesuatu di balik itu. Ya. Ada sebuah pesan, nggak hanya sekedar update gitu loh, Pak. Ya, ada 3 alasan sebenarnya, Bu. Yang pertama, 3 ya, banyak ada kali 3 alasan. Yang pertama, 2 saja lah ya. 3 lah. 4 gimana 4? Kan slot sampai 4. Sampai maghrib nanti kita podcast ya. Yang pertama, Pak. Oke, yang pertama itu saya pernah waktu ditanya sama teman saya. Oke. Pak Samsul, kok udah jarang lagi update status? Saya bilang, gue kalau lagi nggak update status, gue lagi kerja berarti. Bukan nggak ada kota ya? Ya, berarti lagi kerja, lagi sibuk. Atau lagi galau? Enggak, lagi kerja atau lagi sibuk. Okay. Gitu kan. Galau ya kadang-kadang lah. Nah, terus gimana kalau update? Kalau lagi update berarti lagi nggak ada kerjaan. Gitu. Kenapa nggak ada kerjaan? Karena sudah dikerjain sama teman-teman. Oleh tim. Oleh teman-teman tim. Sehingga kalau saya banyak update itu, mudah-mudahan ini pemegang saham nggak dengar ya podcast ini gitu ya. Jadi bahaya nih. Kalau dengar, saya mau kirim ke Pak Mardi. Jadi kalau ada tim Bapak loh Pak, lagi. Kalau banyak update itu berarti lagi nggak ada kerjaan atau lagi nunggu kemacetan sambil jalan. Killing time ya. Betul. Itu satu alasan pertama. Kemudian alasan yang kedua, memang saya menyuruh kemudian tim, terutama tim marketing, bahkan seluruh karyawan itu untuk update status. Tapi tidak kenapa harus update status? Aktif presidirnya kali saya lihat. Ya, kenapa harus update status? Tadi saya bilang bahwa seorang pemimpin akan efektif menjalankan peran sebagai leadership, mempengaruhi orang lain kalau dia berfungsi sebagai motivator, inspirator, katalisator, dan kolaborator. Karena saya udah nyuruh, tolong dong update status terkait dengan bank muamalah, tolong update status terkait dengan produk, tolong update status terkait dengan apapun misalnya motivasi dan sebagainya, tapi nanti ada ujung-ujungnya muamalah. Jadi tujuannya apa? Tadi memberi contoh dan membranding. Branding apa? Branding bank muamalah. Jadi alhamdulillah, karena memang dunia medsos ini dunia yang menarik ya. Kenapa menarik? Efisien, bermodalkan kuota, bahkan tinggal ke wifi gratis juga bisa, dia nggak perlu keluar biaya gitu ya. Dan sekarang orang setiap hari pegang handphone, Pak. Betul. Ya kan, every time, betul. Everywhere. Apalagi Bu Laura lah, setiap 5 detik sekali dia update gitu kan. Jadi itu beliau deh kayaknya. Yuk, sama-sama cek ya di wall beliau tuh sehari bisa 20. Kalau saya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi alasan yang pertama tadi karena memang nggak ada kerjaan. Killing time. Killing time. Mengisi waktu luang. Ya, waktu luang. Alasan yang kedua tadi untuk memberikan tadi branding contoh dan branding, muamalah, termasuk branding produk dan sebagainya. Yang ketiga, saya dinasihati oleh seorang ustadz bahwa kalau Anda meninggal, gitu kan, maka semua itu akan terputus. Hanya 3 hal yang menjadi amal jariah. Salah satunya ada ilmu yang bermanfaat. Makanya coba Bu Laura atau fans Bu Laura atau fans SMH CEO jalanan, ya, coba dilihat posting-posting saya itu nggak semuanya sih, tapi dominan terkait dengan inspirasi, terkait dengan motivasi. Karena saya berharap mudah-mudahan itu untuk bisa menginspirasi saya sendiri, memotivasi sendiri, dan mudah-mudahan juga nanti yang membacanya, sehingga ketika orang tersebut terinspirasi, termotivasi untuk kebaikan, kebermanfaatan, mudah-mudahan pahalanya bisa ngalir ke saya. Sekalipun mungkin saya kakinya sudah tidak menginjak di atas bumi, tapi misalnya udah ada di bawah bumi, mudah-mudahan itu akan jadi transfer pahala yang sampai di hari yaumil akhir, kira gitu Bu Laura. Itu kan kerennya seorang presdir Bank Syariah Muamalah itu begitu. Jadi tapi tetap alasan pertama karena nggak ada kerjaan. No, itu bercandanya beliau. Tapi memang kadang-kadang beliau pencitraan juga, misalnya digotong apa gitu. Kalau mungkin Pak Wahid yang Pak foto udah kita selesai diturunin gitu kan ya. Oh iya, pencitraan banget sih. Bapak pun punya di mana Pak Dapil? Saya kalau nyalon bukannya sombong ya. Itu dalam waktu 5 menit bisa nyalon. Iya. Tinggal langsung potong rambut, Jadi Bapak menurut Bapak penting dong, penting juga ya. Artinya apalagi untuk branding sebuah institusi Bapak ya. Data penelitian mengatakan bahwa saya gak lupa persentasenya, tapi memang sebagian besar masyarakat Indonesia itu sudah familiar, terutama di perkotaan, dengan internet. Yes, betul. Termasuk yang saya pikir kayak Bu Laura pakai podcast, nanti podcast lewat YouTube ataupun lewat Facebook, ini kan sebenarnya sudah kekinian. Dan beda dengan cara yang santai gitu loh Pak. Beda dengan misalnya radio. Radio kan orang
seberapa banyak sekarang orang yang masih punya radio. Mohon maaf ya yang punya stasiun radio. Tapi ini autokritik lah buat saya dan sebagainya. Waktu itu ada seorang dokter bilang ke saya tanya, Pak, di radio efektif nggak? Sekarang Pak Samsul coba. Serba banyak orang yang punya radio di rumahnya. Satu. Pertanyaan kedua, kalau sudah ada, apakah dia setel tuh radio? Oke, sekarang ada di mobil. Seberapa sering orang dengar di mobil? Sehingga memang sekarang medianya adalah media sosial. YouTube, Facebook, IG, dan sebagainya. Kira-kira gitu, Bu. Cuma jangan tanya soal IG. Saya masih jadul, nggak punya IG. Pernah punya, tapi nggak bisa gunainnya. Cukup saya uninstall. Bapak cukup Facebook aja deh. Facebook juga udah aktif banget ya. Sehari bisa 20 posting. Lebay enggak. Paling 1 atau 2. Tapi Kalaupun lebih ada teman-temannya aja itu. Tapi ini artinya memang sekarang ini media yang dipakai oleh para pejabatnya adalah media sosial. Betul. Karena tadi siar penyampaian program tuh memang lebih baik dengan cara yang santai gitu loh. Efisien, efektif. Efektif. Efisien dan efektif. Yes. Seperti misalnya Bapak Wali Kota kita nih yang saya update tadi pagi. Beliau itu memakai TikTok sekarang untuk menyampaikan tentang program bantuan sosial gitu kan. Kemudian, kalau saya masih malu Pak sama umur kalau pakai TikTok. Mohon maaf ya Pak Wali Kota. Kan itu pilihan. Pilihan itu. TikTok itu kalau saya setuju Pak Wali, teruskan Pak Wali, saya setuju. Karena saya termasuk menyampaikan Pak TikTok kan dong. Siap. Bapak jangan kemudian Jadi menurut Bapak terus negatifnya ada nggak negatifnya untuk para pejabat nih? Artinya kan masih banyak juga yang takut atau misalnya banyak yang merasa jaim gitu ya, nggak mau bermedia sosial. Nanti ranah pribadi saya juga nanti terlihat oleh publik seperti itu. Menurut Bapak ada negatifnya nggak sih kalau Bapak bermedia sosial di Facebook? Iya, sebagai pejabat ya, sebagai presiden direktur. Media sosial itu sama kayak pisau. Yes, ada sisi. Pisau itu tergantung kita menggunakannya. Kalau kita gunakan kalau pisau itu ada di tangan rampok, maka dia akan gunakan untuk merampok dan membunuh orang. Betul. Tapi kalau pisau itu digunakan tukang jagal, ustadz, maka atau ibu-ibu rumah tangga, mama kayak Bu Laura, tapi nggak tahu ya suka masak apa enggak gitu kan. Itu kan bisa untuk Pak, buktikannya Bapak kapan buka puasa bersama nanti saya bawakan masakan. Malam ini ya, Bu. Teteh yang masak sih. Jadi bisa untuk nyincang sayuran, nyincang makanan dan sebagainya. Jadi media sosial itu pasti akan ada 2 sisi itu. Tergantung tadi kita memandang dan menyikapinya. Sama seperti yang saya katakan tadi di Bu Laura. Untuk mencapai bahagia itu kita harus fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. 4 hal yang bisa kita kendalikan. Apa aja itu, Pak? Ini apa aja itu saya lupa. Ini tuh closing karena ini sudah 30 menit, Pak. Saya tadi ngecek terus kemudian dari Mas Fajar, Bu Laura sudah 30 menit. Di saya kayaknya sudah 1 jam malah. Nggak kerasa loh, tapi ngobrol sama Bapak ya mengalir gitu kan, terus luar biasa. Ini exciting banget saya hari ini berdiskusi dengan Pak Presdir yang luar biasa. Tadi masalah bahagia. Kalau kita agak ada kesamaan dikit. Posting kita sama jangan nyama-nyamain, Bu. Baju aja yang sama ini warnanya. Kita selalu ingin memposting sesuatu yang membuat orang tertrigger untuk bahagia dengan hidup. Karena sekarang banyak sekali kayak sahabat-sahabat saya gitu ya. Sahabat-sahabat saya tuh banyak yang dengan kondisi saat ini lah, Pak. Banyak susah cari uang segala macam, banyak yang bilang pesimis dengan hidup. Nah, kita bersama. Bagaimana membuat posting membuat orang bahagia? Ya nggak sih? Ya, oke. Hari ini beliau posting tentang bahagia. Saya sudah catat sebenarnya bahwa untuk bahagia itu kita cukup memperhatikan 4 hal dalam hidup. Apa aja, Pak? Ngobrol nyontek. Saya tulis masalahnya. Kadang kita kecewa, frustasi, sesuatu ya. Gundah, gulana, merana, gelisah, galau, apa tuh gelisah? Baper. Gegana, gelisah, galau, merana itu. Ada lagunya, Pak? Ada. Gimana, Bu? Jadi gegana itu gelisah, galau, merana karena kita berusaha mengendalikan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi kita akan bahagia kalau kita mulai terbiasa untuk mengendalikan 4 hal yang ada di dalam kendali kita. Apa, Pak? Apa 4 hal itu? 4 hal itu adalah persepsi. Persepsi itu adalah pikiran kita. Kita bisa misalnya Bu Laura mungkin menghina saya misalnya, mencaci maki saya. Enggak, Pak. Misal. Maka pilihan saya untuk marah, pilihan saya untuk kecewa bisa. Tapi pilihan saya untuk mendiamkan dan bahagia juga bisa. Cek aja. Artinya bahagia itu bukan berdasarkan di luar kita, tapi bagaimana kita mengontrol persepsi dan pikiran kita. Yang kedua terkait dengan emosi atau perasaan, gitu ya. Jadi kita bahagia itu ya tadi seberapa bisa kita mengontrol emosi atau perasaan kita, gitu kan.
Kemudian yang ketiga kata. Kata itu ucapan kita, gitu kan? Misalnya normal nggak orang kalau dimarahin kemudian dia balas marah? Normal. Tetapi ada pilihannya, ketika dia dimarahin dia balas untuk bersabar, itu jauh lebih baik. Misal. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah tindakan. Tindakan itu apa yang kita lakukan? Misal contoh misalnya kondisi pandemi ya. Muamalah termasuk bank yang menurut saya bersyukur, kami dapat pertolongan Allah, punya tim-tim yang menurut saya luar biasa. Timnya luar biasa. Kalau saya biasa aja. Dengan leader yang hebat-hebat. Stakeholder, pemegang saham semua luar biasa. Sebutkan lagi dong. Kalau Pak tadi Pak? Ya Pak Muhammad Mardiono dan Pak Kiai Jimbang Milai Sarif. Jadi kondisi pandemi itu kita punya tindakan, kita punya respon juga. Jadi beresponnya banyak hal. Aduh, ini kondisi ekonomi lagi menurun, berarti usaha nggak bakalan maju. Maka tindakannya saya di rumah saja, kemudian saya survive saja. Nah, muamalah saat itu coba nanya ke beberapa industri yang sejenis, maka sebagian besar strategi manajemen adalah survival, bertahan. Yang penting kita bisa bertahan, kita bisa gaji karyawan, nggak rugi juga udah untung. Tapi bagi muamalah saat itu kita nggak bisa bertahan. Kita harus tumbuh, kita harus ofensif, kita harus menyerang. Kenapa? Karena dikala orang lain bertahan berarti ada peluang yang tidak bisa ditangkap. Artinya kita coba melihat dari sisi yang berbeda. Tapi dari dengan tindakan tadi dong ya. Betul. Dengan tindakan artinya apa yang bisa kita kendalikan? Oh ini kita kendalikan. Jadi sikap kita atau tindakan kita itu yang bisa kita kendalikan. Sama kayak yang tadi. Oh ini banyak yang frustasi. Sekarang kalau kita lihat kondisi luar nih misalnya, kondisi pandemi gini, apakah semua orang sekarang sudah endemi ya? Pada saat kemarin 2020, 2021 itu semuanya makin pada miskin. Enggak kok, ternyata banyak juga yang makin pada kaya. Penuh Pak. Betul. Ya kan, artinya tidak terlalu... Kenapa ada orang yang makin terpuruk? Pertama sikap mental dia. Tadi perasaan persepsinya dia, pikiran dia, sikapnya dia. Kalau kita bicara, oh ternyata ada orang yang bisa tumbuh lebih maju. Berarti mungkin pikiran kita dan cara kita yang salah. Saya punya satu nasabah Bu, tapi nggak apa sekarang promosi. Dia di daerah Serang, itu namanya dia usahanya chemical. Chemical itu barang-barang kimia, importir dari luar negeri, kemudian dia jual ke beberapa perusahaan besar, termasuk Pertamina, Suralaya dan sebagainya, PLN. Nah, sederhananya dia bilang ke saya, Pak Samsul, dengan pandemi itu saya merasa bersyukur. Loh kok bisa bos, pandemi bersyukur? Saya bilang, emang sudah agak dekat. Dari mulai bank nggak percaya sama dia, kita biayain, sampai bank-bank ngejar dia, bank-bank yang lainnya. Jadi Bang Samsul, Bang Toyib, Bang Wahid. dari sebelum dia nggak begitu bankable, muamalah masuk intervensi modal, saat ini lumayan lah, hampir 2 miliar ya. Jadi sampai bank itu nggak begitu percaya, kita masuk usahanya makin besar. Tadi yang nggak punya workshop pabrik, sekarang punya pabrik Bu. Jadi kita bersyukur, memang benar secara bisnis kita dapat margin bagi hasil, tapi melihat usaha nasabah makin maju, dia nambah karyawan, kemudian profitnya makin maju, makin nambah, kemudian zakat infak sodakohnya makin tambah besar juga, maka itu satu kebahagiaan bagi kami. Nah, apa yang disampaikan oleh nasabah ini, dia bilang sederhana. Saya berkah Pak, kenapa berkah? Dia bilang, itu 1 bulan saya bisa kebeli Avanza Pak. Yang kenapa kebeli Avanza? Dia buat yang namanya hand sanitizer. Jadi intinya gini, kalau saya mempersepsikan tadi hal-hal yang bisa kita kendalikan ya, itu tadi ada apa Bu Laura, coba jangan kasih contekan Bu Laura. Persepsi, emosi, ucapan dan tindakan. Ya, lulus. Saya bawa kepean. Saya contohnya sederhana gini, ketika kita datang ke tempat sampah nih ya, itu kan respon orang beda-beda. Respon orang yang normal, maka dia akan menghindari atau menjauhi. Ada yang mencak-mencak, bau amat. Tapi respon orang yang luar biasa, dia akan datang ke tempat sampah itu, dia akan berpikir, bagaimana sampah ini menjadi uang. Maka itulah persepsi, emosi, kata, dan tindakan yang luar biasa. Itu bisa kita kendalikan. Sehingga kita bisa bahagia. Sehingga kita bisa bagian itu kita kok yang memutuskan untuk bahagia, memutuskan kita untuk marah kita sendiri kok. Jadi untuk sahabat-sahabat, jangan khawatir untuk bermedia sosial dan mengeluarkan posting-posting yang berinspirasi.
menginspirasi. Karena tadi sebenarnya bukan untuk orang lain juga, untuk kita juga ya Pak. Ya, Iya nggak sih betul. Pak? Artinya saat Ya, kita membuat kalau bisa sebuah flexingnya dihindari lah, flexing-flexingnya dikurangi. Jadi kalau sahabat satu gini, karena gini juga kadang-kadang misalnya kayak saya pribadi nih, buat posting tuh yang menyemangati, karena membuat semangat kita juga. Betul. Karena kata-kata adalah doa, ya nggak sih Pak? Betul. Iya. Kata-kata adalah doa. Sip. Jadi yuk bahagia dengan bermedia sosial, jangan tahu tuh sahabat-sahabat, tapi tadi dipilah mana yang bisa diposting sebagai sesuai dengan saat ini misalnya Bapak sebagai profesi Bapak sebagai presiden direktur gitu kan, mana yang mungkin memang saya misalnya suka senam ya saya posting tentang senam. Nggak mungkin kan Bapak tentang senam? Bisa, saya senam bisa. Bisa ya? Senam, nah jari. Ini jari. Oke, Pak, terakhir untuk pesan-pesan untuk sahabat-sahabat, terutama untuk para pejabat nih Pak. Bagaimana sih Pak, menurut Bapak, terakhir, agar masyarakat nih bisa melihat peran yang efektif dari seorang pemimpin lewat media sosial? Ya, saya melihatnya sebenarnya sederhana, Bu. Jadi, ini terkait dengan pemimpin dan media sosial ya, sosial. Yes. Jadi tak ada salahnya bagi seorang pejabat untuk mengkomunikasikan apa-apa yang sudah dia capai. Mengkomunikasikan yang sudah dicapai. Apa-apa yang sudah dia capai. Agar? Tetapi agar masyarakat juga tahu bahwa pejabat, pemerintah dimanapun, apakah organisasi publik, pemerintah maupun organisasi swasta, agar tahu bahwa ini loh pejabat tersebut atau pemimpin tersebut tidak tidur. Kemudian yang kedua, tidak ada salahnya bagi seorang pemimpin untuk menerima kritikan, untuk menerima saran, bahkan mengakui kekurangan yang ada. Yes. Karena kalau saya secara pribadi menganggap kritikan, masukan, itu seperti sebuah jamu, Bu. Jamu itu pahit di awal, tetapi insya Allah kedepannya akan menyehatkan. Berbeda dengan gula. Manis di awal, tetapi diabetes di akhir. Kecuali diabetes. Bapak mau menyampaikan ini kepada seseorang apa secara umum nih Pak? Oh, secara umum. Ya, kalau seseorang mungkin ke Bu Laura, kalau secara umum ke khalayak ramai. Nggak berani Bapak. Beliau kalian besok takut nggak datang. Bukan. Bercanda. Oke, siap Pak. Makasih banyak ini Pak Samsul ya, sama-sama, untuk diskusi kita santai, tapi memang penting loh saat ini untuk bapak-bapak, ibu-ibu, ayo jangan takut menggunakan media sosial karena menjadi penting bagi kami terutama untuk mitra untuk tahu seperti apa program kemudian progres ya. Sehingga kita tahu nih, oh tidak tidur gitu kan pemerintah. Betul. Pemerintah ya? Kita semua. Terakhir boleh Bu Laura? Oh boleh, silakan Pak. Ini buat saya semua, buat Bu Laura dan semuanya, saya ingin mengatakan jangan takut untuk bergerak. Yes. Jangan takut untuk berbuat, gitu kan. Terus bergerak, terus berbuat, melakukan kebaikan, kebenaran, dan kemanfaatan, hingga yang namanya kelelahan itu lelah mengikuti kita. Khairun nas anfahum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Demikian dari saya, Samsul Hadi, Bank Syariah Muamalah Cilegon, kokoh berkah terpercaya. Ya, tetap dong. Siapa? Saya suka Bapak semua postingnya di ujungnya ada brandingnya. Biasa kalau tukang sales panci gitu. Jadi dia ada pesan sponsornya. Siapa? Karena kalau nggak jualan panci nanti nggak bisa makan. Siapa? Sukses ya Pak untuk Bank Syariah Muamalah. Sukses juga buat Bu Laura dan Viku dan yang usahanya, bisnisnya dan banyak soalnya Bu Laura ini yang diurusinnya. Ya karena tidak boleh naruh satu telur dalam keranjang yang sama. Prinsipnya jadi harus kita banyak mengelaborasi diri. Kalau bisa taruh telur lah di tukang bubur ayam, ditusuk kemudian dimakan. Mantap iya, gitu. Pak. Terus kita closingnya besok Pak. Lanjut ya. Sahabat-sahabat ini luar biasa. Memang saya sudah menyangka podcast saya akan seperti ini, untuk susah untuk closing seseorang yang luar biasa inspiratif dan memang terbiasa memakai otak kanannya untuk bergerak dan berpikir setelah berkata-kata. Jadi memang agak susah untuk membuat beliau stop bicara dan memang saya nggak. Saya udah stop Bu, saya udah stop. Udah ya, baik. Terima kasih banget untuk inspirasinya Pak dan semoga ini manfaat untuk para leader-leader di atas dan mitra-mitra kami. Yuk bermanfaat untuk banyak orang. Tadi seperti bilang oleh Pak Samsul, Harunas anfa'ul linnas. Yuk kita berbuat manfaat untuk banyak pihak. Oke, demikian dari kami. Semoga manfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata dari kita ya Pak. Kita bercanda ya. Siap. Mohon maaf Pak Wali Kota. Datang ya Pak besok ketemunya. Oke, demikian dari kita. Ini gara-gara Bu Laura ya, gara-gara Bu Laura ini. Selamat ulang tahun Kota Cilegon. Selamat ulang tahun Kota Cilegon yang
ke-23. ke-23. Terus Semoga. hebat, manfaat, dan bermartabat. Oke, demikian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Panjang ya. Iya. Tapi nggak kerasa loh, Pak. Iya, ini udah 1 jam ya, Mas ya.